silakan duduk. Siang Ibu Fani, ini hasilnya sudah keluar. Siang dok, gimana hasilnya? Kok saya masih sering pegal-pegal ya di betis? Apakah Ibu sebelumnya sudah mengkonsumsi obat tertentu? Saya sempat minum atorvastatin, jadi gimana ya dok? Nah, ini yang mau saya diskusikan. Kolesterolnya masih 195, padahal Ibu sudah meminum atorvastatin 40 mg. Saya lihat fungsi ginjal Ibu sedikit menurun dari 58 menjadi 54. Untuk itu, saya akan menaikkan dosis atorvastatin menjadi 80 mg dan saya akan menambahkan ezetimibe 10 mg. Wah, ditambah lagi dok. Saya kan dulu pernah dikasih obat kolesterol, simvastatin ya. Dulu itu saya sering merasa pegal-pegal. Sekarang juga saya masih sering pegal nih. Oh iya benar, ada riwayat intoleransi simvastatin. Tapi atorvastatin seharusnya lebih aman Bu. Kalau boleh tahu keluhan pegal-pegalnya seberapa mengganggu ya Bu? Lumayan sih dok, terutama kalau habis jalan jauh atau naik tangga. Kadang kalau bangun pagi juga kaku banget, tapi masih bisa aktivitas normal. Oh begitu. Kalau begitu saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan apoteker ya Bu. Nanti akan dipanggil oleh apoteker. Ibu silakan tunggu di luar terlebih dahulu. Baik dok. Mbak bisa ke ruangan saya sebentar. Ada kasus yang harus didiskusikan. Selamat siang dok, ada apa ya dok? Ini ada pasien Ibu Fani, kadar kolesterolnya 195. Saya akan naikkan atorvastatinnya ke 80 mg dan akan menambahkan ezetimibe. Tapi pasien mengeluh nyeri otot dan memiliki histori intoleransi simvastatin. Jadi gimana ya Mbak? Sebentar ya dok, saya cek regimen lengkap pasien dulu ya. Oh, jadi di sini pasien mengonsumsi gemfibrozil 600 mg dalam 2 kali sehari. Jadi trigliseridanya tinggi. Oh iya benar, itu sudah jalan selama 4 bulan. Nah, ini yang jadi masalah besar dok. Gemfibrozil itu tidak boleh dikombinasi dengan statin apapun, apalagi dengan dosis tinggi. Risiko kerusakan otot berat bisa meningkat sampai 10-15 kali lipat. Pasien sudah komplain nyeri otot sekarang dengan atorvastatin 40 mg. Kalau kita naikkan jadi 80 mg, tetap pakai gemfibrozil, ini sangat berbahaya. Bisa terjadi rhabdomyolysis, otot hancur dan bisa sampai gagal ginjal akut. Tapi Mbak, trigliserida pasien itu tinggi, 280 mg per desiliter. Kita butuh fibra juga kan? Saya paham dok, tapi saya punya beberapa concern serius di sini. Pertama, Bu Fani punya riwayat intoleransi simvastatin dengan nyeri otot berat. Ini refleks untuk statin induced nikotatin. Kedua, kombinasi gemfibrozil atau atorvastatin itu kontraindikasinya kuat. Gembrofozil menghambat jalur pembuangan atorvastatin dari tubuh, jadi kadar obatnya jadi menumpuk dan sangat tinggi di darah. Jadi, ketiga fungsi ginjal pasien turun dari 58 ke 54 dalam 3 bulan ini. Bisa karena banyak faktor, tapi kombinasi obat sekarang bisa jadi salah satu penyebabnya. Lalu menurut Mbak Dia gimana? Kita harus tetap turunkan kadar kolesterol dan trigliseridanya. Saya punya beberapa alternatif strategi dok. Opsi pertama, ganti statin ditambah ganti fibrat atau ganti atorvastatin ke rosulvastatin 20 mg. Rosulvastatin lebih kuat, jadi bisa dapat efek yang sama dengan dosis yang lebih rendah. Tapi lebih jarang menyebabkan nyeri otot dibanding atorvastatin. Karena fungsi ginjal ibu menurun, maksimalnya hanya bisa 20 mg. Stop gemfibrozil, ganti ke fenofibrat 145 mg. Fenofibrat jauh lebih aman dikombinasi dengan statin dan masih efektif turunkan trigliserida. Lalu ditambah ezetimibe 10 mg seperti rencana dokter. Kemudian ada opsi kedua, statin dosis rendah ditambah kombinasi triple. Pertama, pertahankan atorvastatin di 40 mg, jangan dinaikkan. Tambahkan ezetimibe 10 mg. Kemudian ditambahkan omega 3 dosis tinggi 4 gram per hari untuk trigliserida. Stop gemfibrozil dulu, monitor 2 bulan. Opsi 1 menarik, tapi rosulvastatin dalam ginjal ibu aman Mbak. Dan fenofibrat apa bedanya dengan gemfibrozil?
Jadi, untuk fungsi ginjal 54, rosuvastatin masih aman dok. Kita mulai dari 10 mg dulu selama 2 minggu sambil monitor enzim otot dan kreatinin. Kalau tidak ada keluhan dan hasilnya bagus, baru naikkan ke 20 mg. Kalau begitu kita pakai opsi 1 ya. Tapi Mbak, bagaimana cara transfusinya? Apakah gemfibrozil di stop hari ini juga? Jadi iya dok, gemfibrozil harus di stop hari ini juga. Tidak perlu tapering off, karena ini bukan obat yang dibutuhkan secara bertahap. Oke Mbak. Pasien atas nama Bu Fani. Baik Bu, ini untuk obatnya. Obat barunya bisa diminum besok ya Bu. Ada rosuvastatin 10 mg. Itu diminumnya 1 kali sehari, bisa malam jam 8 atau jam 9. Kemudian ada obat ezetimibe, itu 10 gram juga. Itu diminumnya 1 kali sehari, bisa pagi atau sesudah makan atau sebelum makan. Obat lainnya boleh dianjurkan juga kok Bu. Iya Mbak, kenapa rosuvastatin harus malam ya? Memang ada bedanya? Pertanyaan itu bagus. Jadi tubuh kita produksi kolesterol paling banyak di malam hari, sekitar jam 12 sampai jam 2 malam saat kita tidur. Kalau kita minum obat kolesterol malam hari, pas tubuh mulai produksi kolesterol, obatnya langsung kerja memblokir. Jadi lebih efektif. Kalau diminum pagi efeknya masih ada, tapi tidak semaksimal diminum malam. Mbak, kalau saya lupa minum rosuvastatin malam ini, paginya gimana ya? Apa harus double? Jangan pernah minum dosis double ya Bu, ini berbahaya, bisa overdosis. Kalau Ibu sering lupa, saya ada solusinya. Nanti saya kasih kotak obat yang ada alarm pengingat. Pola makan dan gaya hidupnya diubah ya Bu, sering mengonsumsi buah dan rajin berolahraga. Baik Mbak, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Baik.